Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya berada di depan stasiun Solo Balapan. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan perjalanan sejauh 571 km dari kota Solo menuju ibu kota Jakarta dengan menggunakan kereta api spesial Argo Lawu. Kira-kira seperti apa perjalanannya? Ikutin terus perjalanan saya. Rangkaian kereta api Argo Lawu sudah tersedia di jalur 5 peron utara stasiun Solo Balapan. Jadi satu rangkaian kereta api Argo Lawu mulai beberapa hari yang lalu itu per tanggal berapa ini? 22 Desember itu sudah menggunakan stiker tematik Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 teman-teman. Saya hari ini duduk di kursi nomor 4A di eksekutif 8. Yuk kita ke belakang aja yuk.
K1018119 sebagai sarana dari eksekutif 8 kereta api nomor 7 Argo Lawu. K1 itu merupakan kode bahwa kereta ini kelas eksekutif. 0 itu merupakan tanda bahwa kereta ini tidak memiliki tenaga penggerak, jadi harus ditarik lokomotif. 18 itu merupakan kode tahun, yaitu 2018 sebagai tahun awal dinasnya, dan 119 itu merupakan nomor urut sarana kereta ini, teman-teman. Jadi eksekutif stainless steel seperti ini di tahun 2018 itu diproduksi sebanyak 160, teman-teman, 160 unit, dan kereta api Argo Lawu ini mendapatkan sarana dan yang saya naiki ya terutama itu di urutan ke 119. Banyak banget ya. Untuk kereta api Argo Lawu sendiri ini tipe sambungannya masih menggunakan sambungan karet ya, teman-teman, sama kayak kereta pada umumnya. Tapi ya semoga kedepannya bisa diganti jadi sambungan model akordeon atau yang mirip kayak harmonika atau yang kayak di KRL ya. Berhubung ini kan juga kereta api unggulan. Nah, mengingatkan lagi ya teman-teman, untuk kereta eksekutif rangkaian jenis stainless steel yang warnanya ini monokrom kayak gini, itu toiletnya cuma ada di satu sisi dan sudah dipisah berdasarkan gender penggunanya. Untuk toilet laki-laki itu di toilet nomor 1 dan toilet untuk perempuan itu di toilet nomor 2. Dan fasilitasnya tuh kayak gini nih. Tuh. Jangan sampai kebalik-balik ya teman-teman ya. Dan dirawat kebersihannya supaya tetap kinclong kayak gini nih. Jadi di setiap perjalanannya kereta api Argo Lawu itu membawa 9 kelas eksekutif dan 1 kereta kelas luxury di bagian yang paling depan sana. Saking panjangnya, eksekutif 9 dan eksekutif 8 yang merupakan tempat saya itu nggak dapat peron, teman-teman. Jadi masuknya lewat eksekutif 7. Kalau teman-teman naiknya yang premium itu kan gamblingnya, teman-teman nggak bisa prediksi mana kursi yang maju, maksudnya nomor yang maju dan mana yang mundur. Nah, kalau yang eksekutif itu, misal kalian pilih nomor yang besar ataupun nomor yang kecil, gamblingnya itu nggak bisa nentuin mana yang paling depan, mana yang di barisan paling belakang. Kayak contoh nih, eksekutif 8 itu kan toiletnya ada di belakang tuh. Nah, sedangkan kalau untuk yang eksekutif 9 itu toiletnya ada di depan. Jadi posisi kursinya itu bergantung sama posisi langsir keretanya, teman-teman. Karena kan untuk sarananya itu kan harus dicek terus ya, mana yang harus diperbaiki, jadi ditukar-tukar gitu posisinya. Mengingatkan lagi nih teman-teman, jadi kode merah ini merupakan papan trademark yang menjadi penanda prasarana dan prasarana ini. Kalau F itu menandakan bahwa roda yang dipakai di kereta eksekutif ini sudah mampu dibawa lari sampai kecepatan 120 km per jam ya. Terus 44 itu merupakan kapasitas maksimal yang dapat ditampung oleh satu kereta eksekutif ini atau satu gerbong, yaitu 44 ton. Sedangkan 10 itu merupakan kode roda atau bogi yang digunakan, yakni bogi roda K10. Kalau yang ini itu merupakan semboyan 21 malam. Jadi kalau misal nih eksekutif 7 ini jadi gerbong yang paling terakhir, ini bakal nyala lampu warna merah, teman-teman, buat penanda bahwa rangkaian itu sudah mencapai ujung yang paling belakang gitu. Di peron utara stasiun Solo Balapan ini juga jadi tempat pemberangkatan awal bagi kereta api yang memiliki relasi dari Solo Balapan atau ke Solo Balapan, teman-teman. Kalau kereta api Argo Lawu ini disiapkan di jalur 5 dan di jalur 6 ini ada kereta api Mataram, teman-teman. Kereta api Mataram itu melayani kelas ekonomi premium dan eksekutif di bagian paling depannya. Kalau misal teman-teman yang kuliah di Jogja atau kuliah di Solo dari Jakarta gitu, misal teman-teman mau kuliah dan mau naik kereta tapi budgetnya itu pingin yang irit ataupun tapi tetap enak, itu pilihnya kereta api Mataram, kereta api Jayakarta, dan kereta api Fajar atau Senja Utama Solo, teman-teman. Nih saya kasih contoh nih, saya kasih lihat maksudnya. Kursinya tuh kayak gini tuh,
ekonomi paling worth it sini. Nah, terus di balik antara rangkaian kereta api Argo Lawu dan kereta api Mataram itu kayak ada ruang tunggu mewah gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya baru tahu juga hari ini kalau tempat itu tuh khusus untuk ruang tunggu kereta bandara Adi Sumarmo teman-teman. Dan jauh di sana itu ada masjid besar ya, nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Itu masjid Syekh Zayed teman-teman, yang merupakan hasil dari kerjasama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Kereta api Argo Lawu diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Perjalanan dari Solo menuju Jakarta bersama kereta api Argo Lawu ini ditempuh dalam waktu 7 jam pas teman-teman, atau 4 menit lebih cepat dibandingkan dari arah sebaliknya. Kenapa demikian? Karena kereta api untuk perjalanan dari arah timur menuju barat itu tidak perlu berhenti di stasiun Bumi Ayu dan juga di stasiun Singapura untuk berpindah jalur. Jika ada pengerjaan proyek pembangunan ulang jembatan Sungai Gelagah yang mengalami insiden ambruk pada awal Januari 2021 kemarin teman-teman. Dari Solo menuju Jakarta, stasiun pemberhentiannya itu antara lain stasiun Klaten, stasiun stasiun Yogyakarta, stasiun Purwokerto, stasiun Cirebon, dan langsung ke stasiun Gambir di Jakarta teman-teman. Jadi cuma 5 aja ya totalnya, dengan rata-rata waktu pemberhentian di setiap stasiun itu cuma 2 dan 3 menit teman-teman. Jadi benar-benar ekspres banget ya. Yuk kita nikmati perjalanan bersama-sama dari jalur tengah kereta api nomor 7 Argo Lawu. Untuk fasilitas onboardnya juga masih sama ya teman-teman, kayak kereta eksekutif yang sebelum-sebelumnya saya review, kecuali kereta api Taksa Trip karena dia ada stiker-stikernya di sana. Nah, tapi kalau untuk kereta api Argo Lawu ini yang baru ada ini nih teman-teman, stiker kayak gini ya, jadi keren banget nih. Wifi-nya di sini, terus juga stiker Natal kayak gini, mantap. Terus kalau untuk fasilitas yang lainnya sih masih sama, mulai dari depan itu ada kantung serta plastik buat tempat sampah sementara, dan di sini tuh ada pijakan kaki yang bisa diatur. Dan kalau misal teman-teman pakai kereta eksekutif ini, poin plusnya itu ruang kakinya longgar banget nih. Tinggi saya 178 cm dan ini masih bisa selonjoran banget. Terus di sini ada tempat buat naruh minuman, dan di sini ada pot untuk charger. Kemudian di atas itu ada cantelan teman-teman, atau gantungan tempat buat naruh jaket, ataupun kalau misal teman-teman bawa oleh-oleh bisa nih ditaruh di situ. Terus di bagian atas sini itu ada lampu baca yang bisa dinyalain teman-teman buat penerangan pribadi, terutama buat kalian yang melakukan perjalanan dengan kereta api malam itu bisa dinyalakan buat penerangan pribadi gitu. Terus kalau untuk kereta api unggulan itu ada bunga-bunganya kayak gitu tuh, bunga-bunga asli. Terus di kelas eksekutif itu ada 4 televisi, 1 di depan, 2 di tengah, dan 1 lagi di ujung belakang. Terus di tiap-tiap kereta atau gerbong itu ada CCTV teman-teman, yang dipantau secara terus-menerus selama perjalanan itu oleh kondektur yang bertugas di ruangan kondektur di kereta makan teman-teman gitu. Terus juga apalagi kursinya itu kursi permen karet bubble gum yang nyaman karena ada headrestnya gitu teman-teman, yang
sesuai sama posisi kepala kalau kita lagi rebahan gitu. Terus di situ ada tirai yang kalau misal mau narik ke, misal mau nikmatin perjalanan penuh kayak gini, itu tinggal ditarik aja. Nah, kalau buat mau narik lagi, tinggal ditarik lagi, terus dicongkel ke bawah. Nah, itu udah dibalikin ke posisi semula gitu. Terus di sini ada tombol buat reclining seat yang bisa untuk merebahkan kursi. Terus di sini ada meja lipat yang bisa dipakai buat makan dan juga bisa untuk bekerja gitu, teman-teman. Jam 9 pagi, kereta api Argo Lawu tiba di stasiun Klaten. Ini saking panjangnya, eksekutif 8 sama 9 nggak dapat peron, tinggi banget lagi. Jadi penumpang yang mau naik di eksekutif 8 atau 9 naiknya dari eksekutif 7 kayak saya tadi. Yuk, udah mau diberangkatin, masuk lagi yuk. Jadi ini kereta api Argo Lawu sudah hampir tiba di stasiun Yogyakarta yang menjadi stasiun pemberhentian kedua setelah stasiun Klaten. Berhubung hari ini penumpang kereta api Argo Lawu itu penuh, benar-benar penuh, full seat, dan sepertinya itu bakalan 100% itu kayaknya dari Jogja atau enggak Purwokerto, dan sebelah saya juga ada orang. Jadi pas nanti sampai di stasiun Yogyakarta, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya memutuskan untuk tidak turun karena kayaknya penumpang-penumpang yang mau naik bakal butuh space dan waktu yang lumayan menguras waktu pemberhentian kereta api Argo Lawu ini selama pemberhentian di stasiun Yogyakarta. Jadi karena alasan itu saya memutuskan untuk tidak turun di stasiun Yogyakarta. Saya mohon maaf ya teman-teman, jadi ngerekamnya itu cuma dari dalam kereta aja.
gelap nih. Ini kan kosong nih. Coba ya, kita lihat. A few moments later. Gak bisa masuk. Oh iya. Kayak biasa ya teman-teman ya, fasilitasnya kayak gini nih selama pandemi. Dapat health ticket, isinya masker sama tisu basah. Kebiasaan saya buat masukin printing tiket ke dalam health ticket nih, buat kenangan. Jadi tadi kereta api Argo Lau baru saja melintas langsung di stasiun Jenar. Berarti tandanya satu stasiun di depannya itu merupakan stasiun Kutoarjo dan kita akan melintas langsung. Dua kereta api yang melintas langsung di stasiun Kutoarjo itu cuman Argo Lau dan kereta api Argo Dwi Pangga. Dan di stasiun Kutoarjo nanti kita bakal menyusul kereta api nomor 121C Bangunkarta dari stasiun Jombang menuju stasiun Pasar Senen. Yang tadi diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan itu lebih dulu, kurang lebih sekitar setengah jam. Yuk kita lihat yuk.
kanan, yaitu menuju ke arah Cilacap Kota ataupun Bandung, dan jalur menuju ke Purwokerto sampai Cirebon Perjakan. Tuh jalur yang ada di sana tuh. Gitu. Nah ini sekarang udah jam 11 kurang dan kita bakal persiapan tiba di stasiun Purwokerto. Jadwalnya sih jam 11.15 sampai jam 11.18, cuman nggak tahu ya, kebiasaannya Argolawu itu sampai di Purwokertonya pasti lebih awal gitu teman-teman, entah itu 7 menit, entah itu 8 menit gitu. Mantap. Jam 11:09 tadi kereta api Argolawu sudah tiba di stasiun Purwokerto. Di sini ada pergantian masinis dan juga pergantian kru, teman-teman. Gitu. Seperti biasa ya, awalnya banyak banget di sini.
satu tepat, kereta api Argo Lawu sudah tiba di stasiun Cirebon dan kita bertemu dengan Argo Dwi Pangkat tambahan, rangkaian stainless steel bonus kereta priority. Nah, kayak biasa ya teman-teman ya, sebelum bagian restorasi itu ada musola. Dan buat yang pakai sepatu, pinjem sendal ini bisa nih. Cuman kayaknya ada orang sholat. Yuk ke restorasi yuk. Memasuki kurang lebih ya sekitar 1,5 jam terakhir, saya akan menarik konklusi perjalanan dengan menggunakan kereta api nomor 7C Argo Lawu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Kalau menurut saya sih untuk pelayanannya sendiri masih sama sih teman-teman, pelayanannya standar gitu. Tapi kalau untuk sarananya sendiri ya mungkin karena saya duduknya di atas bogi kali ya, jadi guncangannya tuh kalau goyang ya agak kebanting gitu. Cuman ya masih smooth juga sih kalau dibandingin sama K1 yang New Image. Terus nggak gemelodak sih, kebisingan suaranya juga nggak begitu berarti banget. Cuman kalau boleh saran, karena kan nggak mungkin recall semua armada, kalau menurut saya di pintu sambungan antar kereta, terus juga di pintu depan ataupun belakang itu karet penyambungnya mending dipertebal lagi deh gitu, karena itu lumayan berpengaruh sih kalau buat meredam suara ya dari luar gitu. Berhubung kan semua lintas itu kan kondisi relnya berbeda-beda ya. Kayak contoh dari Jogja sampai Kutoarjo itu kondisi relnya berisik. Terus dari Kebumen sampai sampai Kroya itu relnya itu anteng gitu. Nah, tapi kalau misalnya karet penutup di pintu itu tebel, menurut saya masih bisa meredam suara gitu. Terus kalau untuk saran dan masukan sendiri, kalau menurut saya sih untuk tiket Nataru tahun 2022 dan 2023 ya, kan harganya kan tinggi banget. Kalau menurut saya sih lebih baiknya penumpang itu dikasih cemilan gitu, nggak usah makanan berat, tapi kayak makanan penunda lapar gitu, kayak contoh roti ataupun puding ataupun ya minuman aqua ataupun minuman manis gitu. Karena ya
harganya itu tinggi banget teman-teman kalau bagi saya. Kayak contoh hari ini itu saya membayarkan tiket sebesar Rp655.000 di subkelas AA yang merupakan subkelas tertingginya, karena memang yang tersisa tinggal itu doang sih. Dan ya meskipun penumpangnya itu full seat dan mungkin aspirasi saya ini nggak mewakili semua, tapi ya saya ingin ngasih masukan gitu, kayak untuk harga setinggi ini ya harusnya juga ada feedback gitu loh, reward untuk penumpangnya. Ya semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk PT KAI ke depannya. Semoga pelanggan-pelanggannya tetap setia dan makin banyak ya, semoga gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau naik kereta OP unggulan kayak contoh Hargo Lau ini, itu dapat prestisius yang nggak bisa didapetin di moda-moda lain gitu teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya, terlepas dari saya suka sama kereta ataupun sering naik kereta, cuman kalau saya naik kereta itu rasanya kayak ada rasa seneng gitu. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini kalau misal ada manfaatnya ya saya ucap alhamdulillah. Kalau misal enggak ya semoga ada orang lain yang bisa bersuara lebih mewakili yang lain gitu. Mungkin kurang lebihnya itu aja sih teman-teman. Ini sekarang udah menunjukkan pukul 14:10. Kira-kira ya sekitar 1,5 jam lagi lah udah mau sampai di stasiun Gambir yang merupakan stasiun tujuannya kereta api Hargo Lau ini. Ini sedang melaju kencang karena batas kecepatan di petak jalan antara stasiun Cileg ya sampai stasiun Gambir itu sebesar 115 km per jam. Jadi ya gitu, ini keblodak banget serius. Kalau misal peredam suaranya itu di upgrade itu ya mungkin bisa lebih tenang lagi. Mungkin di pembaruan kereta eksekutif ke depannya ya, kita semoga. Nah ini persiapan masuk stasiun Cikampek teman-teman, dan kita bakal ketemu dengan jalur yang dari arah Bandung yang tadi kita berpisahnya di stasiun Kroya, dan hujan deras banget. Persabangan menuju ke arah Bandung. Beberapa waktu yang lalu double track dari stasiun Bekasi sampai stasiun Jatinegara itu udah aktif, dan kita melewati double track yang baru nih tuh. Tapi untuk kecepatannya masih dibatasi ya, belum bisa ngebut banget. Kita doakan semoga relnya cepat mateng
Terus nanti kita bisa lewat stasiun Bekasi dengan kecepatan tinggi kayak dulu lagi. Nih stasiun Bekasi, megah banget.
saya di stasiun Gambir. Saya mohon maaf ya teman-teman, tadi nggak sempat video keberangkatan kereta api Argo Lau menuju Depo Jakarta Kota karena tadi nemuin teman saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.